Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarmila, nomor urut 8, NIM 01183008, berasal dari Program Studi Ekonomi Syariah Kelompok 1, Semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan tokoh-tokoh filsafat. Jadi, sebelum kita memasuki lebih jauh, apa itu sebenarnya filsafat? Terlebih dahulu kita harus mengetahui sejarahnya. Sebenarnya sejarah dari filsafat itu seperti apa dan pasti memiliki tahun-tahun perkembangan dari sejarah filsafat tersebut. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan. Pembahasan pertama kita adalah mengenai sejarah filsafat. Jadi, di sini ada beberapa abad-abad sejarah perkembangan filsafat. Yang pertama itu ada masa Yunani, yaitu bisa juga disebut sebagai masa keemasan. Yang kedua ada masa abad pertengahan. Yang ketiga ada masa modern. Yang terakhir yaitu ada masa abad dewasa ini. Jadi itu adalah 4 dari perkembangan sejarah filsafat dan yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi teman-teman jangan kemana-mana ya. Yang pertama itu ada masa Yunani atau masa keemasan. Yunani terletak di Asia Kecil. Kebiasaan hidup mereka yaitu nelayan. Kepercayaan yang dianutnya yaitu kekuatan hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta yang bersifat formalitas. Artinya, kedudukan Tuhan terpisah dengan kehidupan manusia. Ahli pikir yang pertama kali muncul adalah Thales, yaitu 625 sampai 545 sebelum Masehi, yang berhasil mengembangkan geometris matematika. Socrates mengembangkan teori tentang moral. Plato mengembangkan teori tentang ide. Aristoteles mengembangkan teori yang menyangkut dunia dan benda. Suatu keberhasilan yang luar biasa dari Aristoteles adalah menemukan sistem pengaturan pemikiran atau logika formal yang sampai sekarang masih dikenal. Kenapa di masa Yunani disebut masa keemasan? Karena dari sinilah awal lahirnya atau muncul suatu filsafat atau pemikir atau logika. 2. Masa abad pertengahan. Masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa. Pemikiran filsafat abad pertengahan didominasi oleh agama. Pada abad ke-6 Masehi, di kalangan para ahli pikir Islam, yaitu periode filsafat skolastik Islam, muncul, yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushd. Mereka mengadakan perpaduan dan sinkretisme antar agama dan filsafat. Kemudian, pikiran-pikiran ini masuk Eropa yang merupakan sumbangan Islam yang paling besar. Peralihan dari abad pertengahan ke abad modern, sejarah filsafat disebut sebagai masa peralihan atau masa transisi, yaitu munculnya Renaissance dan humanisme yang berlangsung pada abad 15 sampai 16. 3.
pada masa abad modern. Pada masa modern ini, berhasil menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam padanan kehidupan, sehingga corak pemikirannya antroposentris, yaitu pemikiran filsafatnya mendasar pada akal pikir dan pengalaman René Descartes, yaitu 1596 sampai 1650. Sebagai bapak filsafat modern ini berhasil memadukan antara metode ilmu alam dengan ilmu pasti ke dalam pemikiran filsafat. 4. Masa abad dewasa ini. Filsafat dewasa ini juga disebut filsafat kontemporer. Ciri khas pemikiran filsafat ini adalah desentralisasi manusia. Dalam bidang bahasa, terdapat pokok masalah, yaitu arti kata dan arti pernyataan. Maka, timbullah filsafat analitik yang membahas tentang cara mengatur pemakaian kata atau istilah, karena bahasa sebagai objek terpenting dalam pemikiran filsafat. Jadi sekarang kita akan melanjutkan ke tokoh-tokoh filsafat, di mana tokoh-tokoh filsafat ini tidak lain atau tidak akan jauh dari di mana hasil dari perkembangan sejarahnya itu sendiri, yang di mana ada tokoh pada masa Yunani, ada tokoh pada masa pertengahan, ada tokoh pada masa modern, dan ada tokoh pada masa abad dewasa ini. Jadi kalau berbicara mengenai tokoh-tokoh, pasti banyak sekali tokoh yang berperan di dalam setiap perkembangan sejarah tersebut. Jadi teman-teman silahkan simak dengan baik dan teliti. Tokoh pada masa Yunani kuno: Thales, Anaximandros, Pythagoras, Xenophanes, Heraklitos, Demokritos. Tokoh pada masa Yunani klasik: Socrates, Plato, Aristoteles. Tokoh abad pertengahan: Justinus Martin, Clemens, Tertullianus, Augustinus. Tokoh abad modern: René Descartes, Thomas Roberts, Isaac Newton, J. Fichte, Auguste Comte, Charles Robert Darwin, Wilhelm Windelband, Henry Bergson. Tokoh dewasa ini yaitu Ludwig Joseph Johann Wittgenstein dan J. Leibniz.